warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ketemu lagi. Saya mohon maaf, minggu yang lalu tidak bisa ngajar karena dalam perjalanan. Tetapi materi saya kirim sudah dibahas dengan Ustadz David ya? Nah, Ustaz. Sudah selesai? Ya, pertemuan berikutnya sudah, Ustaz. Ya, kita masuk materi baru ya. Ini pertemuan ke-6. Ya, materinya apa peran bahasa dalam pengembangan peradaban. Jadi kalau mau disingkat, bahasa dan pengembangan peradaban. Peradaban yang dimaksudkan adalah kemajuan suatu bangsa, kemajuan secara teknologis dan ilmu pengetahuan. Maksudnya ini gini, benar. Judulnya ini bahasa peran ya. Peran bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Ya benar. Oke. Tiada keraguan bahwa ya sejak pertemuan pertama kita membahas peran bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dalam komunikasi, ya, dalam citra diri, dalam ekspresi ide atau gagasan. Nah, kini kita lanjutkan dengan bagaimana kalau dengan peradaban dan ilmu pengetahuan. Ini kita diskusikan hingga sampai nanti adzan ya, karena jam 12 saya ada acara persis menguji disertasi itu. Minta bantuan Ustadzah Inayah bisa baca. Per paragraf baca saya terangkan. Dari tiada ini ya Ustaz? Ya. Tiada keraguan bahwa bahasa merupakan unsur pokok dan prasyarat utama perkembangan peradaban manusia atau human civilization. Oleh karena itu, menjadi penarik untuk kembali mengajukan sebuah pertanyaan klasik seputar kelahiran bahasa yang selama ini telah menjadi perdebatan para ahli dan filsuf bahasa. Sejak kapan bahasa ada? Secara sambil lalu mungkin bisa dijawab secara manusia ada. Bila nirmana perspektif evolusionisme Darwini yang digunakan, maka bahasa lahir bersamaan dengan munculnya spesies Homo sapiens. Ya, filsafat bahasa selalu menanyakan kapan bahasa lahir. Jawabannya sejak manusia ada. Karena manusia terlahir dengan bahasa. Jadi kalau manusia pertama itu Adam, ya bahasa itu lahir sejak Nabi Adam. Hanya Nabi Adam itu bahasanya apa, apakah bahasa Arab atau bahasa yang lain, kita tidak punya bukti untuk itu. Nah, manusia disebut Homo sapiens. Artinya makhluk yang bisa berpikir. Maka jadi amat sangat jelas bahwa sejak mula kelahiran manusia itu disertai oleh bahasa agar dia bisa mengembangkan
peradaban. Ini menurut para filsuf bahasa. Teruskan. Sayang sekali, seperti teori dasarnya yang gagal, menemukan mata rantai yang hilang, missing link, perluasan teori ini di bidang sosial budaya juga gagal menghadirkan sedikit saja bukti tentang kehebatan manusia sebagai pencipta bahasa. Karena itu, alih-alih meninggalkan begitu saja pertanyaan ini, sebagai pengiman kitab suci, saya justru menawarkan sebuah titik tolak peristiwa bahwa bahasa pertama berdasarkan kisah penciptaan Adam alaihissalam. Ya, karena itu titik tolak yang paling mudah. Ada bukti, hampir semua kitab suci agama samawi menerima dengan bersama atau sama gitu keyakinannya bahwa peristiwa bahasa pertama kali di dunia ini dimulai dari Adam ketika dia bisa menyebut nama-nama benda. Itu peristiwanya. Lalu jika itu tidak dianggap ilmiah, maka tidak ada lagi bukti yang menguatkan asumsi itu. Sehingga kita kembali ke pendekatannya ini kitab suci. Maka pendekatannya teologis. Bagi orang yang tidak percaya kitab suci, Injil, Al-Quran maupun Taurat, ya nggak percaya kalau itu sebagai titik tolak kelahiran bahasa. Tapi bagi kita yang orang beriman, karena memang jelas ditulis dalam Al-Quran tentang peristiwa Adam berbahasa itu, maka kita yakini bahwa melalui pendekatan teologis, kita yakin bahwa itulah peristiwa pertama kali dalam peristiwa linguistik pertama dalam sejarah manusia. Oke, terus? Dengan sedikit perenungan, akan tampak jelas bagaimana dalam kisah penciptaan Adam terdapat dialog yang tidak saja membuktikan adanya peristiwa bahasa pertama, tetapi juga menjelaskan kekhususan manusia dibanding makhluk lain, serta alasan mendasar atas fenomena penguasaan manusia atas bumi, sebagaimana ayat yang saya baca tadi. Ya, maksud saya ayat yang saya rujuk ya, ayat tentang kalau tidak salah Al-Baqarah ya, ayat berapa itu? 30 atau 29? Ayat berapa itu yang Adam disuruh buat kalau Rabbul malaikat disuruh di Adam apa saja itu? Ayat 30 sampai 34. Oh ya, 30 sampai 34. Ya, Al-Baqarah 30 sampai 34. Nah, sebetulnya kalau filsafat bahasa itu memahaminya lebih dari itu. Itu tidak saja peristiwa bahasa pertama kali, tapi menjelaskan kekhususan manusia dibanding makhluk lain. Apa kekhususannya? Manusia itu bisa berbahasa. Makhluk lain hanya bisa berkomunikasi. Karena itu yang disebut bahasa itu hanya milik manusia. Tidak ada bahasa binatang. Saya bisa diikuti ini? Bisa, Ustaz. Ya, karena suaranya nggak jelas ya. Bisa ya? Jadi yang disebut bahasa itu hanya bahasa manusia. Sehingga salah satu sifat bahasa itu human. Artinya pertama dia milik manusia, yang kedua dia bisa dipelajari oleh siapapun yang punya organ normal. Sepanjang punya lidah, tidak pelat, ya mesti bisa belajar bahasa. Jadi ketika Adam bisa berbahasa itu tidak saja membuktikan itu peristiwa bahasa pertama kali,
Terus derajat Adam itu lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain termasuk malaikat. Tetapi kekhususan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Apa kekhususannya? Kekhususannya adalah manusia bisa berbahasa. Karena itu dalam kajian filsafat ini yang disebut bahasa adalah bahasa manusia, bukan bahasa binatang. Binatang tidak punya bahasa. Alright. Terus? Ada pelajaran sangat penting dari peristiwa bahasa pertama ini. Penguasaan kosakata serta kecakapan merangkai kata-kata secara bermakna. Sejauh mengikuti logika terbatas atas wacana tersebut bisa ditafsirkan sebagai ciri kualitatif non-fisik Adam dibanding dengan makhluk lain. Ciri-ciri lain misalnya dalam Atin lebih menunjuk pada ciri kuantitatif fisik. Oleh karena itu ditambah dengan penegasan dan perintah dan bahkan sindiran berkali-kali agar manusia menggunakan akal atau berpikir. Paling tidak terdapat 3 keistimewaan manusia dibanding makhluk lain, yaitu penguasaan bahasa, kemampuan berpikir, dan kesempurnaan bentuk ragawi. Ya, ini ya. Inilah keistimewaan manusia dibanding makhluk yang lain. 1, bisa berbahasa. 2, punya kemampuan berpikir karena punya akal. 3, kesempurnaan ragawi. Nah. Setiap orang pasti bisa berbahasa. Kalau persoalan penguasaan tergantung dia sekolah apa tidak. Mempelajari dengan serius apa tidak. Lalu punya kemampuan berpikir karena punya akal. Kemampuan berpikir termasuk kemampuan memilih agama. Mana agama yang benar, mana yang tidak benar, mana agama yang punya tauhid jelas dan tidak jelas. Itu melalui akal. 3, memiliki kesempurnaan bentuk ragawi. Maka bentuk tubuh kita, mata kita, hidung kita, telinga kita itu simetris satu dengan yang lain. Orang Indonesia, Asia yang rata-rata fisiknya kecil, itu kalau diberi hidung mancung kayak orang Eropa nggak cocok juga. Atau sebaliknya orang Eropa hidungnya kayak kita, nggak cocok karena fisiknya gede-gede. Sehingga tubuh kita secara ragawi itu imbang satu dengan yang lain. Masya Allah ya, Allah itu kalau menciptakan manusia itu dengan kesempurnaannya. Termasuk kulit kita nih di Asia yang kayak sawo ini. Kenapa orang-orang Barat kan suka sekali punya kulit seperti orang Asia. Maka kalau ke Indonesia, ke pantai dia berjemur. Padahal kita ingin putih. Padahal, jadi ternyata menjadi idola orang Eropa kulit kayak kita ini. Nah, kesempurnaan bentuk ragawi. 3, bisa berbahasa kan lengkap sudah. Kalau sudah bisa berbahasa, bisa berpikir rasional, lalu bentuk ragawinya sempurna, apalagi nggak ada lagi. Terus? Secara teoritik terdapat sinergi sangat kuat di antara ketiga ciri istimewa manusia tersebut. Tanpa bahasa, maka sehebat apapun pemikiran tidak akan bisa disampaikan kepada dan dipahami oleh orang lain. Demikian pula, tanpa pemikiran, maka bahasa manusia juga tidak akan berkembang sebagaimana sekarang. Sinergi antara bahasa dan pemikiran manusia ini pula yang mengantarkan manusia untuk tidak saja menyempurnakan penampilan ragawi mereka,
tetapi juga mengatasi berbagai keterbatasan ragawi mereka sehingga memberi jalan bagi lahirnya fenomena khas manusia berupa kebudayaan dan secara lebih khusus peradaban. Juga tampak dari perintah untuk menghormat kepada pemilik bahasa dan buah pemikiran merupakan pengetahuan. Betapa Islam menempatkan bahasa dan pemikiran sangat terhormat. Sepertinya bacanya ini dengan pemahaman ya, bukan cepat-cepatan gitu ya. Bacalah dengan pemahaman. Bukan seperti anak SD, cepat-cepatan terus pulang. Dibaca dengan pemahaman. Tiga ciri itu punya sinergi kuat. Bagaimana sinerginya? Tanpa bahasa, sehebat apapun, pemikiran kita tidak akan bisa disampaikan ke orang lain. Lalu nggak ada gunanya. Tanpa bahasa, pikiran kita tidak bisa dipahami oleh orang lain. Yang pertama, tanpa pemikiran, maka bahasa manusia juga tidak akan berkembang. Sebagaimana sekarang. Kan sinergi namanya. Tanpa bahasa, pikiran sehebat apapun, tidak ada gunanya. Tapi tanpa pikiran, bahasa manusia juga tidak bisa berkembang. Sinergi antara bahasa dan pemikiran mengantarkan manusia untuk tidak saja menyempurnakan penampilan ragawi, tetapi juga mengatasi berbagai keterbatasan ragawi. Jadi, karena manusia itu punya bahasa dan punya pemikiran, maka lahirlah yang namanya kebudayaan. Jadi kebudayaan itu lahir setelah manusia itu berinteraksi melalui bahasa. Diyakini bahwa setiap manusia berkumpul dalam waktu tertentu, itu akan tercipta suatu bahasa. Akan tercetak suatu kebudayaan. Kalau kebudayaan ini dikembangkan bersama ilmu pengetahuan, maka dia jadilah peradaban. Jadi kata peradaban, bahasa Inggrisnya civilization, itu secara implisit mengandung kemajuan ilmu pengetahuan dan barang-barang fisik, teknologi. Jadi peradaban itu mengacu ke teknologi. Juga perintah untuk menghormati kepada pemilik bahasa. Dan buah pemikiran berupa pengetahuan. Jadi, karena bahasa, maka pengetahuan berkembang. Sehingga Islam itu menempatkan bahasa dan pemikiran sangat terhormat, karena buktinya ada ayat yang mengatakan Allah itu sangat mencintai orang-orang berilmu, bahkan ditinggikan derajatnya. Jika orang-orangnya punya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu lah sebetulnya yang mengangkat ilmu apapun. Afi, bahasa Arab, sains, farmasi, apapun. Jadi, itu mengantarkan manusia menjadi terhormat. Sehingga antara bahasa, pemikiran, dan peradaban itu menjadi satu, dan kebudayaan sebelumnya menjadi satu sinergi. Menariknya, budaya yang telah diciptakan manusia itu menjadi penyaring nilai-nilai. Setelah budaya diciptakan manusia, maka budaya pula yang mengatakan manusia itu etis atau tidak, pantas atau tidak di masyarakat. Nah, semakin hari
budaya itu semakin berkembang. Kalau kebudayaan itu lalu diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jadilah peradaban. Maka bangsa beradab hakikatnya adalah bangsa yang punya ilmu pengetahuan ditunjang oleh bahasa sebagai piranti pengembangan peradaban. Ya. Nah, sekarang itu tadi kan landasan filosofisnya ya. Sekarang bagaimana sebenarnya penjelasan lebih lanjut tentang pandangan filsafat pengetahuan terhadap bahasa? Ya, silakan. Bahasa dalam pandangan filsafat pengetahuan. Dari istilah episteme yang berarti pengetahuan, epistemologi kini dikenal sebagai cabang kajian tentang bentuk-bentuk pengetahuan yang sahih. Sering pula disebut sebagai filsafat atau teori pengetahuan. Epistemologi meminati sejumlah pertanyaan, antara lain, apakah mungkin memperoleh pengetahuan sejati? Bagaimanakah sifat-sifat dasar kebenaran? Apa saja keterbatasan pengetahuan? Metode apakah yang harus diterapkan untuk mendapatkan pengetahuan yang sahih? Bagaimana menilai suatu pernyataan a priori? Di manakah batas antara subjektivitas dan objektivitas? Ya, stop. Jadi kata epistemologi adalah salah satu pilar di dalam filsafat ilmu. Maka ilmu pengetahuan itu disebut ilmiah ketika dia punya 3 landasan atau 3 pilar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi bicara objek yang dipelajari ilmu, epistemologi bicara bagaimana cara mempelajarinya, maka aksiologi bicara untuk apa ilmu pengetahuan digunakan, dipelajari manusia, untuk apa. Nah, ada pertanyaan terkait epistemologi bahasa. Yang pertama, apakah mungkin memperoleh pengetahuan sejati? Bagaimana sifat-sifat dasar kebenaran? Apa saja keterbatasan pengetahuan? Metode apakah yang harus digunakan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, yang sahih? Bagaimana menilai suatu pernyataan itu a priori atau a posteriori? Di mana batas-batas subjektivitas dan objektivitas? Jadi ini beberapa pertanyaan filsafat bahasa yang harus dijawab oleh siapapun yang belajar filsafat bahasa. Masih ingat pengetahuan a priori? Apa pengetahuan a priori? Dari kita, Ya. itu dari dari akal.
Putus-putus suaranya. Nggak saya dengar. Kan dua minggu yang lalu setelah saya bahas ada pengetahuan a priori, ada a posteriori. A priori itu apa? Pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Ya. Pengetahuan. Bagaimana? Ada a priori knowledge. Lalu ada lawannya a posteriori. Apa itu artinya? A priori sebagai pengetahuan yang dianggap benar walau belum ada bukti nyata. Iya, karena dipandu oleh akal. Hampir semua objek kajian agama itu a priori ya. Surga, neraka, Tuhan, malaikat, iblis. Lawannya a posteriori, artinya Pengetahuan yang sudah dianggap benar dan mendapatkan bukti. ya, pengetahuan itu dianggap benar kalau sudah dibuktikan. Pos itu sudah saya terangkan ini. Pokoknya lupa ya. Nah, bagaimana bahasa bisa menyatakan suatu pengetahuan itu a priori atau a posteriori? Ya. Masih ingat bagaimana ukuran kebenaran a priori? Ada yang ingat? Halo. Kenapa kok kuliah kita ini pasti banget ya? Biasanya enggak loh. Bagaimana caranya membuktikan pengetahuan a priori? Bagaimana pula membuktikan a posteriori? Kalau a priori apa? Caranya? Bagaimana caranya? A priori dengan akal. Ya, itu sumbernya. Cara membuktikannya kalau itu benar bagaimana? Linguistik. Dengan metode Wahyu saat induksi. kita kedengaran. Linguistik. Allah ya Rabbi. Saya kok merasa ya, yang kita bahas itu nggak ada gunanya ya.
a priori dengan adanya wahyu, Ustaz. Dengarkan pertanyaan saya. Untuk menyatakan kebenaran a priori itu ada cara ilmiah. Lewat apa? Wahyu adalah kebenaran a priori, ya. Tapi kita bisa melihat itu wahyu benar atau tidak, itu bisa secara ilmiah. Caranya lewat apa? Sudah dulu kita bahas, sudah selesai semua. Lewat Asumsi. Asumsi. koherensi. Ya. Al-Quran itu loh, lihat. Kita yakin benar bahwa Al-Quran itu adalah wahyu penuh dengan kebenaran. Kenapa? Ayat per ayatnya itu koheren. Koheren itu tidak ada ayat yang tumpang tindih. Koheren itu konsisten. Jadi bisa dibetulkan, dibuktikan kebenaran a priori itu. Buktinya, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang tumpang tindih. Koheren sekali. Logis, koheren, urut, gitu ya. Itu yang pertama. Nah, pengetahuan ilmiah, penelitian itu hasilnya a posteriori. Bagaimana pembuktian kebenarannya? Lewat korespondensi. Apa itu korespondensi? Korespondensi adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Jadi sesuatu benar kalau antara yang dikatakan dengan apa yang terjadi itu sama. Itu namanya korespondensi. Jadi bahasa bisa digunakan sebagai alat untuk mengukur kebenaran koherensi dan korespondensi. Maka sangat-sangat masuk akal ketika Allah menciptakan manusia pertama kali langsung diberi piranti namanya bahasa. Agar apa? Agar bisa memperoleh pengetahuan. Jangan lupa ini akan terus dipakai ini selama studi AFI atau bahkan S2, S3 pun nanti akan dikenal. Ada pengetahuan a priori atau a posteriori itu terus ada. Jadi kalau koherensi, koheren, wahyu, apalagi karomah, insting, dan yang disebut intuitive knowledge itu semua adalah a priori knowledge. A priori knowledge bisa dibuktikan secara ilmiah. Satu-satunya cara adalah melihat apakah teks itu, kalimat itu, pernyataan itu koheren atau tidak. Tumpang tindih atau tidak. Maka bisa dibayangkan kitab agama yang lain, saya tidak menyebut agama apa, ketika yang satu ayat dengan yang lain, kitabnya satu dengan kitab yang lain bertolak belakang. Al-Quran terjaga ini, tidak ada sama sekali. Karena itu saya sering memberi contoh koherensi yang paling baik, teks koheren yang paling baik adalah Al-Quran. Benar-benar itu bukti bahwa bukan buatan manusia. Nah, ilmu pengetahuan ilmiah
melalui penelitian itu melahirkan a posteriori knowledge. Makanya dalam penelitian apapun pasti dimulai dari fakta, empirik. Termasuk penelitian AFI nanti, tesisnya. Pasti berangkat dari sesuatu yang maujud, yang empirik. Lalu ukuran kebenarannya adalah namanya korespondensi, kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Sekali lagi, pengetahuan ini akan terus ada, akan terus dipakai selama studi, selama kuliah, selama pengetahuan ini, selama belajar ilmu pengetahuan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada kan biasanya? Sudah nada Ustadz itu mau bertanya. Silakan. Baik Ustadz, ini Ustadz, Ana jadi penasaran. Kalau dari penjabaran tadi, kita melihat bahwasanya bahasa ini titik tumpunya adalah sebagai alat gitu Ustadz. Nah, Ya. apakah bahasa bisa menjadi rujukan utamanya dalam sesuatu hal gitu Ustadz? Tadi kan bahwasanya misalnya dalam a priori, bahasa ini sebagai sebuah alat untuk menemukan koherensi. Nah, apakah bahasa sendiri itu bisa menjadi rujukan utamanya gitu, Ustaz? Iya, kan bahasa mewakili realitas. Bahasa itu disebut pengetahuan simbolik. Ya, karena yang tertulis, kata-kata ini, semua kata-kata yang tertulis itu sebetulnya mewakili realitas. Hanya realitas itu ada yang abstrak, ada yang empirik. Misalnya meja, itu kan realitas empirik. Diwakili oleh simbol M, E, J, A, kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya table. Sebenarnya table dan meja itu tidak sekedar terjemahan, tapi kedua-duanya sebenarnya representasi dari objek yang sama. Walaupun bentuk meja itu macam-macam kan, sampai hari ini kita hanya menyebut meja. Meskipun bentuk meja itu bermacam-macam. Jadi meja itu mewakili realitas. Nah, ada juga yang realitas abstrak. Mimpi, ya, persepsi, kebahagiaan, itu juga realitas, tapi namanya realitas abstrak. Bahasa menjadi rujukan, ya tentu saja, karena dia mewakili realitas. Itu maksudnya. Jadi betapa vitalnya posisi bahasa di dalam kehidupan ini. Bayangkan ya, kalau tidak ada bahasa, bagaimana suatu realitas itu bisa disebut. Gitu. Oke. Apa itu yang ditanyakan? Ada lagi? Baik Ustadz, syukuran Ustadz. Iya, apa? Nah, kita lanjutkan ke berikutnya kalau tidak ada pertanyaan. Silakan, Sada. Lazimnya, selain logika dan matematika, epistemologi juga memandang bahasa sebagai piranti sangat penting untuk menghasilkan pengetahuan yang sahih.
Dengan ungkapan lebih sederhana, bahasa merupakan salah satu sarana berpikir ilmiah, sekaligus juga sarana untuk menyampaikan hasil pemikiran ilmiah. Karena itu, penting sekali bagi siapapun yang akan memasuki dunia pengetahuan secara umum untuk memahami hubungan antara bahasa dengan kegiatan berpikir. Ya, ini penting sekali paragraf ini. Kalau punya stabilo ya. Jadi ada dua fungsi bahasa yang sangat penting. Pertama, dia sarana berpikir ilmiah. Ya. Sarana berpikir. Jadi masih abstrak. Tapi juga sarana menyampaikan hasil pemikiran ilmiah yang ditulis dalam karya ilmiah, misalnya skripsi, tesis, atau disertasi. Jadi dua fungsi. Sarana berpikir itu di otak kita, menganalisis, mengkritisi, mencermati, memahami, itu menggunakan bahasa. Tapi juga sarana melahirkan pemikiran ilmiah dalam bentuk karya. Makanya membuat tesis kan ditulis, ya. Ditulis hasil pemikiran itu ditulis menjadi tesis atau disertasi. Berarti menyampaikan hasil pemikiran ilmiah dalam karya ilmiah. Apa saja yang disebut ilmiah? Ilmiah itu diawali dengan adanya data, empirik. Tandanya ilmiah itu sesuatu diawali dari sesuatu yang empirik. Ilmiah. Jadi bukan sesuatu yang abstrak, empirik. Dua, logis. Jadi sebetulnya yang disebut ilmiah adalah perpaduan antara sesuatu yang logis dan empiris. Itu ilmiah. Kalau dicari akarnya, ilmiah itu akar-akarnya adalah rasionalisme dan empirisisme. Rasionalisme mengatakan sumber pengetahuan itu akal. Sumber pengetahuan adalah akal, makanya disebut rasionalisme. Kalau empirisisme lain, mengatakan sumber pengetahuan adalah pengalaman empirik melalui indera. Melalui indera.
Itu ilmiah ya. Jadi tandanya sesuatu itu ilmiah ketika logis. Sesuatu yang tidak ilmiah ya sebaliknya. Sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak ilmiah mesti nggak logis. Logis itu artinya bisa dinalar. Ini menjadi dua aliran filsafat. Ya. Nah, sangat penting sekali. Rasionalisme, tokohnya Socrates. Plato. Tuh. Kalau empirisisme, tokohnya Aristoteles. John Locke. Gitu. Nah, bahasa adalah piranti yang sangat efektif untuk menjelaskan aliran-aliran pemikiran ilmiah ini. Maka bahasa menjadi sarana berpikir ilmiah. Walaupun masing-masing bahasa itu punya peran sendiri-sendiri, nggak sama. Bahasa Inggris itu bahasa yang dianggap paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan ilmiah. Karena padat, kosakatanya itu padat. Bahasa Indonesia tidak bisa, karena jumlah kosakatanya sedikit dan tidak padat. Gabungan antara rasionalisme dan empirisisme itu melahirkan positivisme yang kemudian positivisme dianggap aliran ilmiah, bukan aliran, metode ilmiah, dianggap metode ilmiah paling sahih. Yang menjadi cikal bakal metode penelitian kuantitatif. Makanya metode kuantitatif di dalam penelitian apapun, bidang apapun, pasti berangkat dari sesuatu yang mewujud, yang empirik. Karena kalau tidak empirik, tidak bisa disebut ilmiah. Alright. Sebetulnya masih banyak. Ya tadi itu. Konsisten, koheren, tapi dua syarat ilmiah ini cukup. Dua ciri ini cukup untuk menyebut sesuatu ilmiah. Bahkan ukuran
ilmiah pertama kali itu harus maujud. Bendanya itu empirik. Sehingga orang-orang barat pengetahuan a priori, pengetahuan agama itu tidak bisa dianggap ilmiah. Itu oleh orang-orang barat. Bagaimana Islam? Ya, Islam memandang a priori adalah pengetahuan. Yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oke. Sampai di sini ada respon? Saya ingin bertanya, saya Husna. Ya, Apakah pengetahuan a priori itu bisa disebut dengan pengetahuan ilmiah? Dan pengetahuan ilmiah ini adanya setelah aliran positivistik, karena mungkin manusia sebelum itu yang menganggap kebenaran itu tidak terbatas, ya, khususnya ilmiah itu tidak terbatas kepada hal-hal yang positivistik. Ini bagaimana tanggapannya, Ustaz? ya itu. Jadi makanya kalau di Barat pengetahuan, ya Barat ini mengakui ada pengetahuan a posteriori, tapi tidak masuk kawasan ilmiah karena berangkat dari definisi gitu. Definisi positivistik itu. Islam memandang a priori juga bisa menjadi pengetahuan ilmiah ketika sesuatu yang disebut abstrak itu ini koheren. Ketika ilmiahnya ilmu pengetahuan itu ukurannya adalah objektif, nah objektif menurut mereka itu maujud, gitu ya, objektif empirik gitu. Maka ilmu sosial itu juga bisa, atau pengetahuan a priori itu bisa juga mencapai derajat objektivitas. Nah, tapi objektifnya beda. Jadi sesuatu disebut objektif ketika bisa dikonfirmasi. Dan objektivitas itu adalah hasil dari intersubjektivitas. Karena itu tolak ukur ilmiahnya nggak sama. Kalau kita menggunakan tolak ukur barat, ya sampai kapanpun pengetahuan agama tidak pernah ilmiah. Tapi kalau kita menggunakan tolak ukur sendiri, bahwa ilmiah itu benar, ilmiah itu logis, maka pengetahuan a priori juga bisa disebut ilmiah. Ini persoalan makna apa yang disebut ilmiah gitu. Jadi Islam terutama memiliki batasan tersendiri tentang apa yang disebut ilmiah. Ketika sesuatu itu koheren, kita berani mengatakan sesuatu ilmiah. Matematika, statistika, matematika ya, itu disebut ilmiah, walaupun bicara konsep yang tidak namanya konsep, maksudnya tidak kelihatan, tidak empirik. Gitu, ada lagi?
Bismillah, izin bertanya lagi Ustaz. Ya. Terkait peran bahasa itu sendiri. Jadi bahasa itu dalam penelitian ilmiah itu berpatok pada bagaimana bahasa membahasakan sesuatu, atau kemudian penelitian ini berpatok pada bahasa yang kemudian diolah sedemikian rupa untuk kemudian bisa menjadi penelitian ilmiah. Bagaimana, Ustaz? Ya, memang bahasa juga punya keterbatasan. Tidak setiap realitas itu bisa diwakili oleh bahasa. Tetapi sampai hari ini hanya bahasa yang sanggup mewakili realitas walaupun tidak bisa 100%. Karena itu selalu ada yang tersisa dalam bahasa. Termasuk dalam penelitian sekalipun. Misalnya ya, ketika kita mendefinisikan sesuatu. Ketika orang mendefinisikan sesuatu, itu hakikatnya dia membatasi sesuatu. Ketika membatasi, itu mesti ada sesuatu yang tertinggal. Ya kan? Itu misalnya ya, kebahagiaan adalah, misalnya apa ya, terpenuhinya kebutuhan hidup, rohani maupun jasmani, bla bla bla. Mesti ada yang tersisa. Tapi sampai di situlah kemampuan bahasa. Tidak ada cara lain yang mewakili realitas itu selain bahasanya. Kalau dalam matematika, yang mewakili angka. Kalau dalam ilmu sosial seperti AFI, kata yang mewakili atau bahasa. Karena itu bisa dibayangkan, kalau kosakatanya keliru, maka realitasnya keliru. Ketika bahasa salah, maka tidak jadi ilmiah. Ilmiah itu kan, ukurannya ilmiah itu benar menurut data, menurut teori, menurut ukuran-ukuran yang sudah baku, yang sudah disepakati oleh para ahli sebelumnya. Maka di dalam karya ilmiah itu, mengapa kok kita selalu merujuk ada kajian pustaka? Itu sebetulnya dalam rangka mengilmiahkan temuan, gitu. Agar temuan itu tidak milik kita sendiri. Agar kita juga merujuk kepada apa yang disepakati oleh orang lain. Sebetulnya ilmiah itu hasil kesepakatan orang yang telah menganggap sesuatu itu benar. Gitu. Jadi tidak baku. Ilmiah pun sebetulnya hasil kesepakatan di antara ilmuwan. Contoh ya, 2 kali 3 itu 6. Umpama ahli matematika sejak awal dulu, filosof pemikir dulu, 2 kali 3 itu 10, ya jadinya 10. Itu kesepakatan saja kok. Ya. Nah, tapi kalau ada yang membuat 2 kali 3 lalu 8, kan rusak dunia ini. Sama dengan ilmu sosial. Kebenaran ilmu sosial yang setelah disepakati oleh orang-orang sebelumnya, misalnya kebenaran dalam teori-teori AFI ya, yang sudah disepakati oleh filosof-filosof sebelumnya, filosof Muslim sebelumnya, ya kita terima sebagai kebenaran sebelum ada kita memberikan argumentasi kuat tentang kebenaran baru, tentang data baru. Sebelum ada, yang lama itu dipakai. Nah, yang bisa gitu bahasa itu. Maka betapa pentingnya presisi penggunaan kata dalam bahasa. Maka tandanya seorang terdidik, nanti kalau sudah lulus ya sudah S2, lalu apalagi S3, tandanya seorang itu terdidik, apalagi ilmuwan itu, kalau berbahasa itu efektif. Maka setiap kata itu punya makna. Jangan ngobrol sesuatu yang tidak diketahui lalu punya dampak banyak sekali yang punya makna. Dan tidak melenceng jauh dari realitas. Itu tandanya ilmiah. Ilmiah ini kalau diteruskan ilmuwan, kan gitu ya. Anda semua ini kan akan jadi ilmuwan. Setelah lulus S2, lalu nanti S3. Ilmuwan namanya. Ilmuwan itu orang yang memiliki ilmu.
Ilmu apa? Ilmu ilmiah. Nah, itu loh. Dukun ya punya ilmu, tapi tidak disebut ilmuwan karena tidak ilmiah. Dukun santet, dukun bayi, ya. Dukun tenung. Punya ilmu tapi tidak ilmiah. Ilmunya setan. Nah, antum semua ini jangan akan jadi ilmuwan, berarti punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu ilmiah. Jadi 3 kata ini ya, ilmuwan, ilmu, ilmiah, ilmuwan itu menjadi satu unit makna. Maka sejak S2 begini, calon magister ya kalau bicara mesti yang pilihlah kata yang punya makna, menjadi bermakna. Gitu. Oke, begitu, Ustazah. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Afwan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Kemudian untuk metode ilmiah, pengetahuan a priori itu apa, Ustaz? ya Seperti tadi itu. Jadi ilmiahnya a priori itu beda dengan a posteriori gitu. Logis gitu loh. Kesepakatan, konfirmasi gitu. Jadi ini implikasinya ilmu afi pun bisa ilmiah. Gitu. Saya punya tulisan tapi masih di bawah Prof. Hamid. Tulisan tentang ini. Jadi jangan memaknai ilmiah a priori itu empirik, mesti akan ilmiah ya selamanya. Tergantung definisi yang kita buat. Ya, nggak selesai ini, rupanya sampai halaman terakhir. Tapi nanti dibaca sendiri ya, sisanya ya. Insya Allah Senin depan masih ketemu dengan saya, yang terakhir, setelah itu Ustadz David. Minggu depan masih bahas ini, karena ini intinya belum kita tangkap ini, masih banyak yang pesan penting banget. Maka pertemuan ke-7 ini mestinya 6, yang lalu itu inti dari mata kuliah filsafat bahasa. Ya, masih ada lagi? Bagaimana? Cukup ya sementara? Ini sebentar lagi saya ada ujian ini. Oke. Saya kira sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mohon sisanya yang tadi dibaca sendiri ya. Nanti kita bahas minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya